Supra Creative Nation terbentuk diawali dengan adanya pemikiran yang sama dalam tim yang sepandang dan searah dalam program Kalteng Semakin Berkah. Supra memiliki arti dari gabungan dari dua nama tokoh publik. Pendiri Supra memiliki kreativitas yang menembus ruang dan waktu sehingga mengumpulkan tim kreatif dan membentuk Supra Creative Nation. Supra Creative Nation merupakan implementasi dari media kreatif konsep yang seiring dan sejalan dalam program-program pemerintah daerah maupun pusat. Adapun media yang dimaksud mencakupi media cetak, media elektronik, media sosial, event organizer, penyediaan barang dan jasa lainnya, serta public service. Beberapa konten Supra Creative Nation diantaranya adalah 1. Harikas. Harikas adalah info aktual yang memberikan informasi secara cepat, terbaik, tajam, aktual, dan terpercaya. 2. Video PT. Video PT memiliki 4 macam konten, antara lain adalah video testimoni, video profil, video teaser, dan after movie. Video testimoni. Video testimoni merupakan testimoni dari tokoh-tokoh publik untuk menyampaikan segala informasi yang bersifat ajakan dalam taat asas berkarya menuju Kalteng Semakin Berkah. Video profil. Video profil adalah gambaran kegiatan dari CSR perusahaan. Teaser. Teaser adalah branding event atau kegiatan yang dipublikasikan kepada seluruh masyarakat secara luas. After movie adalah video akhir dari sebuah event atau kegiatan yang didesain secara kreatif. 3. Sarita Tuntas. Sarita Tuntas merupakan rekaman video perbincangan interaktif antara narasumber dan moderator tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari setiap program unggulan Kalteng Semakin Berkah. Dan tentu saja program pemerintah pusat lainnya serta isu publik terkini yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Tujuan konten ini adalah memberikan informasi baru dan menutup tuntas segala bias informasi yang beredar di masyarakat. Konten ini didesain secara apik, kekinian, dan yang pastinya fresh. Tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Persatuan Bangsa-Bangsa yang mengumpulkan beberapa negara pemanasan global yang dirasakan hampir di seluruh negara ini mempengaruhi Prancis untuk mengeluarkan tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di wilayah Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo memberlakukan PPKM mengumpulkan beberapa negara untuk merunding masalah nuklir terus melakukan vaksinasi secara maksimal. Harikas. Sampai selamat di kumpulan saya, salam sujud karena Palembang. Hari ini harinya hari kita bersuka cita.
Lapat wayu Paling irang Tangkurarang Tungki wayu Lapat wayu Paling irang Tangkurarang Belum lama ini, Direktur Media Supra Kreatif CN2 Seng TT Asang Eshut MM melakukan kunjungan ke Barito Selatan. Pihak Media Supra Kreatif Nation melakukan wawancara dengan Bupati Barito Selatan, yaitu Bapak Haji Edi Raya Samsuri. Dalam suasana bulan suci Ramadan, di mana pandemi COVID-19 masih belum berakhir, puasa tahun ini masyarakat masih mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bagi umat Muslim, puasa merupakan suatu kewajiban untuk bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Bulan suci Ramadan, bulan yang agung, mulia dan begitu banyak keberkahan di dalamnya, di mana umat Muslim berlomba-lomba melakukan amal ibadah. Dalam kunjungan ke Kabupaten Barito Selatan, Bapak Edi Raya selaku Bupati daerah tersebut menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan di mana umat Muslim mencari berkah, menyucikan diri untuk bisa menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga menyampaikan bahwa tahun ini tidak mengadakan safari Ramadan ataupun open house karena masih dalam suasana COVID-19. Beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan peresmian masjid di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karokuala, dan pihaknya juga melakukan kunjungan ke beberapa gereja supaya pembangunan ini seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dinda Toseng yang luar biasa pada malam ini mampir di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu kabupaten yang dibelah oleh Sungai Barito yang memang indah sekali. Kami senang sekali Dinda Toseng bersama tim bisa mampir ke Kota Butok, kota cantik di sini. Dan kebetulan ini hari ke-20 bulan suci Ramadan, di mana umat Islam biasanya mencari berkah. Mungkin Dinda Toseng kalau ibarat kita tuh puasa ini adalah kawah candra dibuka, atau ibaratnya itu tempat istilah orang itu pendidikan, atau kita melakukan sekarang training. Setelah 11 tahun kita mungkin banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan kesalahan. Dan pada bulan inilah kita menyucikan diri, ya kita lebih bertafakur untuk bisa menghadap kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami juga berterima kasih Dinda Toseng bisa mampir di sini. Kebetulan kita juga ada kunjungan beberapa tamu dan sesuai dengan petunjuk dari Pak Presiden Pak Jokowi bahwa memang setelah kita dilanda COVID selama kurang lebih 2 tahun ini, dan kita berhasil melawan COVID ini dari pandemik, kita merubah jadi endemik, dan sekarang kita patut menyukurinya karena sesuai dengan perintah Pak Presiden juga petunjuk Pak Gubernur bahwa kita sementara waktu dihimbau tidak melaksanakan safari Ramadan. Dan juga yang kedua, kita juga tidak melaksanakan open house karena mungkin dari WHO, dari kesehatan dunia, agar data ini bisa menjaga diri. Kita menjaga 5M agar nanti setelah selesai Ramadan ini kita bisa kembali ke hidup normal. Kita harapkan anak-anak kita bisa bersekolah, kembali melakukan kegiatan sosial karena mereka kasihan sekali hampir 2 tahun tidak bisa melakukan kegiatan sosial. Dan juga yang paling penting, karena Dinda Toseng juga sama-sama dulu di KNPI, sama-sama di HIPMI, kita ingin agar kehidupan normal di daerah kita, terutama di Barito Selatan ini, setelah kita dilanda konflik, kita melakukan perbaikan ekonomi. Kami pun dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan ingin secara seksama juga ingin cepat-cepat melaksanakan baik itu pelelangan, pengadaan barang dan jasa agar perputaran ekonomi di Kabupaten Barito Selatan berjalan baik. Dan ini merupakan kehormatan Dinda Toseng bisa hadir di sini. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Nah, itu ulasan singkat terkait dengan menyambut atau menghadapi atau menjalani bulan suci Ramadan ini, puasa, bagaimana Bapak Bupati telah menyampaikan hal-hal berkaitan dengan tatap muka atau tidak melakukan tatap muka serta open house yang tidak dianjurkan untuk open house. Ya. Ini tapi masyarakat tidak perlu harus kayak orang keinginan untuk bersilaturahmi itu ditahan-tahan. Ya. Kita yakin dan percaya masyarakat pasti ingin sekali ketemu dengan kepala daerahnya, pimpinannya, orang tuanya, tetapi ini bukan kehendak beliau, tapi ini aturan yang membuat kita untuk menjaga-jaga. Nah, itu menyangkut masalah bulan puasa. Kalau nggak salah tadi Pak Bupati baru melakukan kunjungan ya? Kemana saja Pak? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Kebetulan tadi kita melakukan kunjungan peresmian salah satu masjid di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karakuala. Itu termasuk masjid yang termasuk megah dan besar di Das Barito, karena ini merupakan aspirasi dari masyarakat. Dan juga kita melakukan kunjungan di beberapa gereja, agar karena kita harus seimbang dalam pembangunan ini. Salah satunya juga tentang laporan dari salah satu ketua keuskupan Katolik. Karena kita lagi membangun juga katedral yang besar di kota Bukit ini, dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Di mana kita ketemu beberapa pimpinan umat beragama, salah satu pesan mereka agar sesuai dengan tadi pagi juga kita melakukan apel bersama oleh Pak Kapolri dalam rangka persiapan mudik Lebaran, di mana para tokoh agama dan juga pesan oleh Pak Kapolri tadi agar kita menjaga kesehatan terutama kendaraan. Karena memang 2 tahun ini masyarakat teman-teman kita terutama yang berada di dari suku Jawa, suku Sulawesi dan juga beberapa suku lainnya yang lama tidak pulang, mungkin kangen kepada orang tuanya setelah kita menahan diri. Nah, kita harapkan mengimbau, apalagi dari Pak Presiden, cuti ini panjang sekali, kurang lebih 14 hari. Jadi kami ingin agar kita pertama menjaga kantor kita, yang kedua menjaga sekolahan, jangan sampai nanti ada kebakaran atau ada bencana. Begitu juga kita dalam saat pulang Lebaran ini kita menjaga kesehatan, terutama kendaraan dan lain-lainnya, agar kita bisa berkumpul di kampung halaman kita, bisa bersilaturahmi dan kembali setelah itu fresh bekerja kembali untuk bersemangat kembali. Tapi tetap prokes Pak ya? Harus prokes nomor 1. Sebenarnya konflik itu ada di sini, pasti akan terjadi, tapi kita mengantisipasinya dengan secepat mungkin. Nah, terutama bekerja sama dengan Forkopimda, dari kepolisian, kejaksaan, begitu juga dan teman-teman dari Satpol PP dan juga teman-teman dari legislatif. Terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh Dayak, yang mana kita memberikan masukan kepada seluruh masyarakat, kita mendengarkan aspirasi mereka, karena kita sekarang ini berada di ibaratnya itu puncak pohon yang tertinggi. Karena kita bersyukur atas persetujuan Pak Presiden kita dan juga DPR RI kita bahwa Kalimantan ini sudah ditetapkan menjadi IKN, Ibu Kota Negara. Nah, apabila kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, kita sebagai putra daerah, kita sebagai masyarakat Kalimantan, kita sebagai tokoh-tokoh Dayak, kita harus bisa menerima tamu-tamu yang akan datang sini, saudara-saudara kita. Dan salah satunya kita dengan melakukan komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting. Dilanjutkan juga, terus kedua kita harus bersilaturahmi. Kita harus lebih banyak mendengarkan keluh kesah dari masyarakat agar apapun permasalahan yang ada ini bisa dipecahkan bersama-sama. Kebetulan tidak terasa kami sudah hampir 5 tahun menjadi bupati bersama dengan wakil kami Bupati Judianto. Dia itu dilantik kemarin tanggal 22 Mei 2017 dan akan berakhir 1 bulan lagi tepat, yaitu 22 Mei 2022. Tepat 5 tahun belum gitu ya? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya. Jadi setelah itu kemarin kami juga sudah melaksanakan paripurna, itu dari DPR sesuai dengan surat dari Mendagri bahwa memberlakukan pemberhentian terhadap kepala daerah karena sesuai dengan aturan. Nah, setelah surat ini kita kirimkan kepada Pak Gubernur dan segera
menulis surat untuk mengusulkan 3 nama baik dari provinsi ataupun dari pusat untuk diusulkan ke Pak Mendagri Sebagai katakan apa PJ? sebagai PJ. Nah, jadi setelah nanti selesai, jadi saya dengar mungkin tanggal 23 sudah mungkin dilantik PJ yang baru. Nah ini memang masukan dari Pak Gubernur. Nah kita harapkan PJ ini biasa tuh selama 6 bulan, mungkin nanti tergantung Pak Gubernur lagi apakah bisa dilanjut sama yang baru atau yang ada. Nah kita harapkan ini PJ ini bisa tetap melaksanakan RPJMD, rencana pembangunan menengah daerah, baik dari kabupaten sendiri yang diolah oleh Bapeda ataupun oleh Pak Gubernur, karena kita menyesuaikan visi misi Pak Gubernur agar Kalteng Berkah ini berjalan dengan baik. Dan kami harapkan juga kita bisa nanti mengikuti tahapan pemilu, di mana pelaksanaan pemilu ini sebenarnya pada tanggal 14 Februari 2024, di mana pemilihan legislatif itu daripada MD3, baik itu dari kabupaten, kota, habis itu DPD RI, DPR RI, dan juga terakhir presiden. Nah, apabila presiden ini 3 orang, maka mungkin akan 2 putaran. Tapi apa 2 orang mungkin akan 1 putaran karena harus 51%. Nah, jadi, dari situlah biasa itu kita menentukan sikap. Jadi mungkin kita mulai bulan depan atau tahun depan sudah berjuang untuk bisa tiap partai politik ini mencari suara ke konstituen atau ke akar rumput agar kita bisa mendulang kursi yang terbaik. Nanti setelah 14 Februari 2024, barulah kita bisa bicara apakah kita akan lari nanti ikut di wali kota, di bupati atau di gubernur. Karena pada tanggal 27 November sesuai ketetapan KPU 2024, kurang lebih 540 kepala daerah akan ikut kompetisi. Dan disitulah nanti mungkin akan rame di pemilihan bupati, wali kota serentak. Nah, dan mungkin sistem pemilihannya pun sistem baru, jadi sistem elektronik. Jadi mungkin ini benar sekali gitu tidak. Pak, ini ada informasi menarik nih tadi yang serentak ya. Berarti nanti tidak bisa tetangga sebelah menyeberang sebelah berjualan. Kalau kita bisa berkoalisi. Iya, kan mobile pasar. Gubernur bisa koalisi dengan bupati. Betul. Nah, kita orang politik. Politik. Jadi memang ke depan kita juga sudah mempunyai beberapa program kerja, beberapa program strategi, terutama di partai. Jadi ini sudah kita susun dengan baik. Kita juga sudah mendapatkan petunjuk dari Ketua Umum Pusat agar kita bisa masing-masing memenangkan partai kita dan juga mengusung siapa nanti partai kita yang akan jadi presiden. Nah, kita akan bicara ke depan apabila kita berhasil nanti ibarat kompetisi itu ini penyisihan dulu. Betul. Kita bisa bicara setelah 14 Februari 2024. Jadi semua ini kita harus merangkul seperti ini dari PK, musuh kecamatan, ini Pak Kades juga. Kita akan libatkan semua. Jadi semua stakeholder akan berperan. Nah, setelah itulah nanti kita baru bisa menghitung-hitungnya bagaimana nanti apakah kita maju sebagai kembali di sini 2 periode atau maju lebih atas lagi atau maju lebih atas lagi. Karena kan IKN dekat sekali. Siapa tahu dari Kalimantan Tengah nanti ada yang sudah menjadi menteri atau jadi wapres. Nah, syukur-syukur nanti bisa jadi presiden. Amin. Sebagai masyarakat yang memang mencintai pembangunan, terutama kita bangga menjadi orang Kalimantan, menjadi orang Dayak. Orang Dayak ini penuh dengan persaudaraan. Kita siap menerima saudara-saudara kita dari manapun dan mendukung pembangunan yang saat ini memang difokuskan oleh pemerintah pusat di Kalimantan. Nah, apabila kami juga nanti sudah selesai masa jabatan kami, kami akan fokus nanti kita akan melakukan pendidikan yaitu politik di masyarakat. Dan juga yang pasti kita melakukan pendidikan sosial. Salah satunya ialah kita ingin agar masyarakat yang ada di Barito Selatan dan juga Kalimantan Tengah ini yang pertama kita bagaimana
kita memerangi narkoba dulu. Ya, narkoba ini memang sudah Nah, itu. begitu luar biasa. Masif itu tuh. Ya, sudah masuk ke rumah tangga Iya, kita, iya. merusak istri kita, Iya. merusak suami kita, merusak anak-anak kita, Iya. dan kita harapkan ini bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua, marilah kita jaga juga anak-anak kita dari pornografi, karena penggunaan handphone Iya, sebenarnya sangat betul. penting sekali. Iya. Smartphone ini sangat berguna sekali apabila untuk pendidikan, apalagi seperti Dinda, proses ini bisa dimanfaatkan Iya. untuk kita browsing kemanapun, Betul. kita bisa menjelajah ke seluruh dunia. Tapi apabila disalahgunakan itu akan sangat berbahaya. Betul sekali. Nah, makanya yang terakhir, yang ketiga, marilah kita jaga lingkungan kita, flora fauna, karena kita harapkan jangan sampai ada bencana, jangan sampai alam ini marah kepada kita. Karena apabila kita bersahabat dengan alam, maka Tuhan Allah yang Maha Esa akan membantu kita. Dan kita berharap anak-anak kita, terutama anak-anak Kalimantan, Iya. ini bisa mempunyai cita-cita minimal sekolah itu sampai strata 1, S1. Karena kita memerlukan sumber daya manusia yang luar biasa, yang regenerasinya bisa mengisi pembangunan yang ada di NKRI kita. Mungkin itu saja sebenarnya yang cukup dari kami, Pak. Demikian liputan berita tim Swepra Creative Nation bersama Bapak Haji Edi Raya Samsuri, Bupati Barito Selatan di Kota Buntok. Buntok 21 April tahun 2022. Tim redaksi membawa narasi berita Nyanya Ramayana. Kami melanjutkan perjalanan pulang, sekarang sudah melewati jembatan Kalahian, di mana jembatan ini juga salah satu daya tarik tersendiri di Kabupaten Barito Selatan, dan airnya, sungai ini dinamakan Sungai Barito. Kami melewati jembatan ini dan kami akan meninggalkan kota Buntok dan akan ketemu dan akan berjumpa kembali dengan masyarakat Buntok di lain waktu dan kesempatan. Oke guys, selamat berjumpa kembali di segmen yang lain, dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tabe.